Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik sekalian, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan dan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Setelah kemarin kita membahas makhluk hidup dan berdata hidup, kemudian membahas juga ciri-ciri dari makhluk hidup itu sendiri. Nah, sekarang kita akan membahas penggolongan atau pengklasifikasian dari makhluk hidup tersebut agar kita bisa mengidentifikasi ciri-cirinya, kemudian mengetahui persamaan dari makhluk hidup tersebut dan lain sebagainya. Pada klasifikasi makhluk hidup itu diklasifikasikan menjadi 5, yaitu kelompok Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Oke, langsung saja pada kelompok pertama, yaitu ada Monera atau Kingdom Monera, memiliki ciri-ciri bersifat mikroskopis harus atau maksudnya mikroskopis ini apabila kita ingin melihat hewan tersebut, objek tersebut, kita harus menggunakan alat bantu yang bernama mikroskop. Jadi kita nggak bisa melihat dengan kasat mata, harus memakai mikroskop untuk mengetahui hewan tersebut atau makhluk hidup tersebut. Contoh dari makhluk hidup Monera ini atau kelompok Monera ini yaitu bakteri dan alga. Bakteri pada kehidupan manusia ada yang menguntungkan dan tidak menguntungkan. Contoh bakteri yang tidak menguntungkan yaitu atau disebut bakteri patogen, yaitu namanya Mycobacterium tuberculosis, penyebab penyakit TBC. Yang itu kalau kita kenal TBC, kita tahu TBC, penyakit itu sangat mematikan atau sangat berbahaya. Yaitu sebabnya TBC yang ditandai dengan batuk-batuk itu disebabkan oleh bakteri. Kemudian bakteri yang menguntungkan atau bakteri apatogen, itu ada bakteri Escherichia. Tentang apa ya, ciri-ciri dikotil monokotil Pak, dan contohnya Pak. Nah tadi sudah dijelaskan bahwa dikotil atau tumbuhan berbiji dua itu maksudnya tumbuhan ini berkeping dua sebagai alat berkembangbiakannya. Memiliki ciri-cirinya, biji berkeping dua memiliki akar tunggang, kemudian batangnya bercabang, daun tersebar berhadapan-hadapan, tulang daun menyirip atau menjari, kemudian kelopak bunga berjumlah berkelipatan 2, 4, atau 5. Biji memiliki dua daun lembaga. Tumbuhan dikotil mempunyai beberapa suku, ada kacang-kacangan, terong-terongan, dan getah-getahan. Kalau di lingkungan kita kehidupan kita sehari-hari, mungkin kalau dikotil itu ada kacang tanah, kemudian ada terong, kemudian ada kentang dan lain sebagainya. Kemudian kalau monokotil itu tumbuhan berbiji satu. Ciri-cirinya bijinya berkeping satu, kemudian memiliki akar serabut, batang tidak bercabang, kemudian daun berseling, tulang daun sejajar dan berbentuk pipa. Kelopak bunga berjumlah kelipatan 3. Biji memiliki 1 daun lembaga. Contohnya seperti pisang, kelapa, dan lain sebagainya. Rumput, bawang, kemudian pinang, itu contoh dari tumbuhan monokotil atau berbiji satu. Bisa dipahami? Siapa? Bisa Pak.